Hai semuanya, perkenalkan, saya Putra Dipangestu dari Universitas Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari matkul Bahasa Indonesia kelas 51. Simak videonya. Pernah nggak sih kamu mendengar orang berkata, yang penting kan ngerti maksudnya? Nah, kalimat ini mungkin sering muncul saat seorang menggunakan bahasa Indonesia yang campur-campur atau bahkan salah dalam struktur dan ejaan. Tapi mereka merasa itu bukan hal yang besar. Nah, padahal tahukah kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu punya banyak manfaat. Bukan cuma soal biar kelihatan pintar, tapi juga soal menghargai diri sendiri, orang lain, dan tentu saja bahasa kita sendiri. Nah, di video ini kita akan membahas tuntas kenapa sih kita perlu berbahasa dengan baik dan benar? Apa sebenarnya arti dari istilah baik dan benar dalam konteks bahasa? Dan bagaimana cara kita melatih dari supaya makin fasih dan sopan dalam berbahasa? Yang pertama, kenapa sih bahasa Indonesia itu penting? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangkan, jika tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, mungkin kita akan kesulitan berkomunikasi antar suku, provinsi, bahkan antar generasi. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi jembatan yang menyatukan kita, mulai dari sekolah, kantor, pasar, dunia hukum, media, bahkan dunia digital. Nah, semuanya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai alat komunikasi utamanya. Nah, tanpa bahasa yang satu ini, tidak akan ada rasa kesatuan yang kita nikmati hari ini. Maka, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar juga berarti ikut menjaga persatuan bangsa. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, jadi bahasa yang baik berarti penggunanya tepat sesuai situasi, tempat, dan lawan bicara. Misalnya, saat ngobrol santai dengan teman, kamu bisa menggunakan gaya bahasa yang non-formal. Tetapi saat mengirim email ke atasan atau dosen, kamu harus menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai kaidah bahasa. Sementara itu, bahasa yang benar berarti sesuai dengan tata bahasa, ejaan, struktur, kalimat, dan pilihan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya itu mengacu kepada aturan dalam KBBI dan UIB. Dengan kata lain, bahasa yang baik menyesuaikan konteks dan bahasa yang benar mengikuti aturan. Contoh sederhananya itu seperti ini. Nah, untuk kalimat yang pertama itu kalimat yang tidak tepat. Gue nggak bisa datang nih, maaf ya lagi sakit. Nah, itu merupakan kalimat yang kurang tepat dan kurang sopan. Jadi, gimana sih kalimat yang benarnya? Jadi, kalimat yang benarnya itu seperti ini. Maaf ya, saya tidak dapat hadir karena sedang sakit. Mohon maaf atas kehadiran saya. Nah, itu adalah kalimat yang benar dan sopannya. Mungkin kalimat pertama memang mudah dipahami, tapi terasa kurang sopan dan terlalu santai. Apalagi jika ditujukan kepada guru, dosen, atau atasan kita. Jadi, kalimat yang benar itu yang kalimat kedua. Itu terdengar lebih sopan, profesional, dan menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita. Nah, kenapa sih kita harus peduli dengan cara kita berbahasa? Karena cara kita berbicara dan menulis mencerminkan cara kita berpikir. Orang yang menggunakan bahasa dengan baik biasanya dianggap lebih bijak, lebih profesional, dan lebih mudah dipercaya. Bayangkan, kamu sedang melamar kerja atau berbicara di depan umum. Bahasa yang kamu gunakan bisa membuat orang yakin akan kemampuanmu atau sebaliknya meragukanmu. Bahkan di media sosial, orang akan lebih menghargai pendapatmu jika kamu menyampaikannya dengan bahasa yang jelas, sopan, dan tidak emosional. Jadi, menjaga cara berbahasa juga berarti menjaga karakter dan citra diri kita. Jadi, mulai sekarang, bagaimana cara agar kita bisa membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, berikut ada 5 langkah mudah yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Yang pertama, yaitu biasakan membaca konten berkualitas, seperti membaca artikel, buku, atau berita yang ditulis dengan bahasa yang benar. Mungkin ini akan membantu memperkaya kosakata dan pemahaman struktur kalimat. Terus yang kedua, menggunakan KBBI dan UIB sebagai acuan saat menulis atau bingung memilih kata. Kamu bisa cek melalui situs resmi KBBI atau aplikasi daring lainnya. Yang ketiga, yaitu ada perhatikan kepada siapa kamu bicara menulis. Gunakan bahasa yang sesuai,
bukan berarti harus selalu kaku, tetapi tahu kapan harus formal dan kapan bisa santai. Yang keempat, yaitu latih menulis setiap hari. Bisa mulai dari membuat caption, seperti di medsos, terus bisa menulis jurnal harian, atau sekedar menuliskan pendapatmu tentang suatu hal dengan bahasa yang tertata. Yang terakhir, jangan takut dikoreksi. Justru, koreksi dari itulah kita dapat belajar memahami cara bahasa yang benar. Bahasa Indonesia adalah warisan yang tak ternilai. Bahasa ini menyatukan kita dari berbagai latar belakang, budaya, bahkan pulau. Dengan berbahasa secara baik dan benar, kita bukan hanya terlihat lebih cerdas dan terhormat, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada sesama dan kepada bangsa diri kita sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar agar bahasa Indonesia bisa diberbanggakan. Jangan ragu untuk belajar memperbaiki, karena semakin kita menggunakan bahasa dengan bijak, semakin besar pula dampak positif yang kita ciptakan, baik dalam hubungan pribadi, akademik, maupun profesional. Nah, jadi begitu penjelasan mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Kalau kamu merasa naskah ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-temanmu. Dan kalau kamu ingin belajar lebih dalam soal bahasa, atau tulis, atau komunikasi, silakan tinggal komentar dan ide topik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya